Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Toharoh dengan NPMA 1B231008. Di sini saya akan memimpin jalannya presentasi untuk menyelesaikan penugasan mata kuliah perencanaan dan simulasi bisnis terkait bisnis plan, yaitu usaha yang kami miliki, usaha keripik tempe. Adapun profil bisnis dari usaha yang kami jalankan, yang pertama, Tempe Nusantara. Ini bergerak di bidang usaha makanan ringan, yaitu keripik tempe. Berlokasi di Jalan Kenanga nomor 12, Subang, Jawa Barat. Usaha tersebut yaitu mengolah bahan baku lokal berkualitas dan mengusung konsep cemilan tradisional yang modern. Slogannya yaitu Indonesian Heritage in Every Crunchy Bite. Untuk selanjutnya, kami memiliki visi dan misi dalam merangkai atau dalam menjalankan usaha kami. Yang pertama, visi menjadi pelopor cemilan tradisional tempe modern berskala nasional yang sehat, inovatif, dan dikenal luas. Kemudian ada misi, memproduksi keripik tempe berkualitas premium, berinovasi dalam produk dan pemasaran digital, kemudian memberdayakan UMKM dan masyarakat lokal, serta menjaga standar keberhasilan dan kualitas produk. Kemudian adapun produk yang kami tawarkan yaitu keripik tempe Nusantara, memiliki keunggulan seperti renyah dan gurih, higienis, bergizi tinggi, harga terjangkau, dan kemasan menarik. Kemudian dari segi varian atau rasa ada asin, pedas, balado, keju, bawang, jagung bakar, dan manis. Itu yang akan selanjutnya kami kembangkan untuk rasa-rasa yang terbaru. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Neng Sri. Kepada Saudari Neng Sri, disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan lokasi usaha yang dijalankan oleh kelompok kami. Lokasinya itu di Subang, Jawa Barat. Alasan pemilihan pada lokasi ini yang pertama, akses transportasinya itu mudah, dekat sumber bahan baku, tenaga kerjanya itu tersedia, air bersih dan listrik juga memadai, lalu lingkungan yang mendukung industri pangan, dan biaya operasional relatif terjangkau. Kemudian ada pula sarana dan prasarana. Yang pertama adalah sarana produksinya itu ada mesin penggiling kedelai, mesin pemotong, timbangan digital, mesin pengemas, kompor dan wajan yang bersih, alat peniris minyak. Lalu untuk prasarananya yaitu ada ruang produksi, ruang fermentasi, ruang penggorengan, ruang pengemasan, dan juga gudang penyimpanan. Kemudian pada tahapan produksi di sini ada yang pertama seleksi, kita akan menyeleksi kedelai yang berkualitas. Lalu yang kedua kita akan mencuci dan merendamnya. Yang ketiga perebusan pada kedelai. Yang keempat pengupasan kulit arinya. Yang kelima pencampuran ragi. Lalu yang keenam kita memfermentasi selama 36 sampai 48 jam. Lalu kemudian kita memotongnya dengan tipis-tipis. Lalu kita membubuinya. Dan tahap yang selanjutnya kita menggoreng, lalu meniriskan minyak, kemudian pengemasan dan penglabelan. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ananda Cintami. Kepada Ananda Cintami, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide berikutnya. Di sini ada bahan baku. Bahan baku yang utamanya itu kami menggunakan kedelai dan ragi tempe. Untuk bahan pendukungnya ada minyak goreng, bawang putih, garam, dan ketumbar. Lalu kemasannya kami memakai plastik food grade yang kedap udara dan label produk yang lengkap. Lalu segmentasi dan target pasar. Segmentasi pasar yang pertama ada geografis. Target utama adalah konsumen di area urban dan suburban atau perkotaan, khususnya wilayah dengan mobilitas tinggi di mana masyarakat membutuhkan camilan praktis. Target sekunder adalah pasar
oleh-oleh di kota-kota strategis dan konsumen online di seluruh Indonesia. Kami memasarkan di Purwakarta, Jawa Barat, dan pengembangan nasional. Terus ada demografis. Segmentasi demografis. Yang pertama ada usia. Semua kalangan, utamanya Gen Z dan milenial atau usia 15-35 tahun yang gemar mencoba varian rasa baru melalui media sosial. Terus pendapatan, kelas sosial ekonomi menengah ke bawah hingga menengah ke atas, karena harga produk divariasikan berdasarkan ukuran kemasan. Yang ketiga ada pekerjaan, itu kami menargetkan pelajar, mahasiswa, karyawan kantor, dan ibu rumah tangga. Lalu ada psikografis, yaitu pecinta makanan cemilan tradisional dan konsumen makanan sehat. Untuk target pasarnya masyarakat umum, wisatawan, toko oleh-oleh, warung dan minimarket, sekolah dan perkantoran. Ada positioning produk. Posisi produk keripik tempe sebagai yang pertama, cemilan tradisional berkualitas. Keripik tempe diangkat dari akar kuliner tradisional Indonesia, namun diproduksi dengan standar kualitas prima. Hal ini bertujuan untuk mengubah persepsi bahwa camilan tradisional identik dengan produk rumahan berskala kecil biasa, menjadi produk premium yang naik kelas. Terus yang kedua ada sehat dan bergizi. Memanfaatkan bahan baku utama kedelai yang kaya akan protein, nabati, dan serat. Produk ini menyasar segmen konsumen yang peduli terhadap kesehatan atau health conscious consumer. Ini bukan sekedar cemilan pengisi waktu luang, melainkan alternatif kudapan yang membawa manfaat bagi tubuh. Yang ketiga ada higienis, dan yang keempat harga terjangkau dan kemasan modern dan menarik. Lalu ada value proposition, adalah camilan sehat dengan cita rasa khas Indonesia. Pernyataan ini merangkum esensi utama dari produk, sebuah kombinasi harmonis antara gaya hidup sehat modern, rendah kolesterol, tinggi nutrisi, dengan warisan rasa lokal yang otentik, akrab di lidah, dan kaya akan rempah-rempah Nusantara. Kombinasi inilah yang menjadi senjata utama produk dan memenangkan hati konsumen. Baik, terima kasih kepada Saudara Nanda Cintami. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mela Cantika. Kepada Mela Cantika disilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi harga. Untuk metodenya yaitu menggunakan cost-plus pricing. Itu harga produk seperti produk keripik tempe beratnya 100 gram, harga grosir minimal 10 bungkus, diskon 10%, harga menjadi 9.000 per bungkus. Nah, untuk penetapan harga ini, penetapan harga jual dilakukan melalui perhitungan yang cermat dan matang, dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar harga yang ditetapkan tetap bersaing, namun juga menjamin keberlangsungan usaha dan keuntungan yang wajar. Metode yang digunakan adalah metode biaya ditambah keuntungan, di mana seluruh biaya yang dikeluarkan dihitung terlebih dahulu, kemudian ditambahkan persentase keuntungan yang diinginkan. Komponen biaya yang diperhitungkan meliputi biaya bahan baku seperti kedelai, ragi, bumbu penyedap, dan minyak goreng, serta penunjang lainnya seperti bahan kemasan, biaya tenaga kerja, biaya listrik, air, dan penyusutan alat produksi. Setelah seluruh biaya operasional dan produksi dijumlahkan, kami menetapkan tingkat keuntungan berkisar antara 10% hingga 20%, angka yang dianggap wajar dan sejalan dengan standar usaha makanan sejenis. Berdasarkan perhitungan tersebut, harga ditetapkan berdasarkan ukuran kemasan. Kemasan sedang berisi 100 gram seharga Rp10.000. Untuk pembelian dalam jumlah banyak atau sumber sistem grosir dengan minimal pembelian 10 bungkus, kami memberikan potongan harga sebesar 10% dan dari harga eceran sebagai bentuk apresiasi dan daya tarik tambahan. Yang kedua, di sini ada strategi distribusi, yaitu ada dua jenis, yaitu distribusi secara langsung seperti penjualan di lokasi, pesan antar atau WhatsApp,
atau distribusi secara tidak langsung seperti melalui agen, toko kelontong, warung, atau marketplace. Untuk distribusinya, produksi ke konsumen, terus juga yang produksi ke agen atau pengecer baru ke konsumen. Selanjutnya ada strategi promosi. Biasanya promosi bisa dilakukan secara langsung, yaitu melalui sampel gratis, yaitu kita memberikan sampel gratis terlebih dahulu agar calon konsumen bisa coba agar dia tertarik membeli. Terus ada juga diskon pembelian banyak. Mungkin setiap pembelian 10 kemasan itu bisa harga beda dari harga eceran biasa. Nah, terus ada juga di sini paket bundling, yaitu misalkan beli 2 dan 1 gitu. Jadi akhirnya konsumen itu tertarik. Yang selanjutnya ada promosi melalui digital seperti media sosial, yaitu kita pasarkan di Facebook, Instagram, kita iklankan di sana, bisa melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Ada juga kita gunakan testimoni pelanggan. Kita share atau iklankan testimoni pelanggan yang menurutnya tertarik dengan produk kita, terus testimoninya bagus, dan bisa menguntungkan produk kita dan menambah kepercayaan konsumen atau pelanggan. Di sini juga ada promosi secara offline, yaitu menggunakan brosur, kita membagikan brosur ke calon-calon pelanggan, atau bisa menggunakan spanduk, dan bisa juga melalui merek UMKM. Kita berdirikan stand, kita jualan di sana agar masyarakat kenal dengan produk yang sedang kita pasarkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Loli. Kepada Saudari Loli disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perencanaan keuangan. Adapun persiapan yang perlu kita butuhkan, yang pertama peralatan yang bermodal 380, dan yang kedua persediaan yang bermodal 288, dan untuk semua total keseluruhan di 668. Adapun hasil penjualan, total keseluruhan penjualan ada di 3.870, dan adapun HPP di 2.270.400 perak, dan adapun laba kotornya yaitu 1.599.600 perak, dan adapun laba bersihnya di 919.600 perak. Kesimpulannya, usaha menghasilkan keuntungan dan layak dikembangkan. Adapun hasil penjualan, total keseluruhan penjualan ada di 3.870, dan adapun HPP di 2.270.400 perak, dan adapun laba kotornya yaitu 1.599.600 perak, dan adapun laba bersihnya di 919.600 perak. Kesimpulannya, usaha menghasilkan keuntungan dan layak dikembangkan. Dan untuk pembahasan yang terakhir serta penutup akan dijelaskan oleh Saudari Ciani. Kepada Saudari Ciani disilakan. Berikut ini adalah hasil penjualan dari minggu pertama hingga minggu ke-6, di mana penjualan di minggu ke-4 yang paling tertinggi di angka 225.600. Dan pada pengembangan produk, di mana dari total penjualan tersebut menghasilkan 3.870.000 dengan HPP 2.270.400, di mana laba kotornya yaitu 1.599.600 dengan laba bersih 919.600. Jadi kesimpulannya, untuk menghasilkan keuntungan di produk ini yaitu terbilang layak. Di slide selanjutnya yaitu kesimpulan
di mana usaha keripik tempe ini memiliki potensi yang baik, memanfaatkan bahan baku lokal yang mudah diperoleh, memiliki target pasar yang luas, strategi pemasaran digital, mendukung pertumbuhan usaha, penghasilan laba bersih yaitu 19.600 dengan layak untuk dijalankan dan dikembangkan.